bihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyanzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Idul Fitri kemarin kita diingatkan dengan satu kalimat yang berbunyi minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan termasuk orang-orang yang menang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini secara hukumnya adalah produk. Manusia adalah produk. Di mana-mana yang namanya produk, sebagaimana produk dari masing-masing pabrik, ada yang namanya muddah sholahiyah dalam bahasa Arab atau expired date, masa pakai. Oleh karena itu pada setiap manusia akan mengenal dengan yang namanya usia manula, usia tua. Ketika orang itu tua, biasanya matanya sudah mulai tidak bagus penglihatannya, tulang-tulangnya pun agak ringkih, seleranya pun kurang nyaman. Itu hukum produk. Dan dalam Al-Quran berulang kali disebutkan bahwa yang namanya dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah sementara. Usia kita rata-rata 60 tahun itu sementara dibandingkan dengan alam semesta yang sudah sedemikian tua. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum lain terhadap produk adalah dia akan ada yang namanya rusak. Ada masa rusak. Ya. Oleh karena itu, motor yang kita gunakan setiap bulan kita lakukan tune up. Karena ada jelaga-jelaga di busi, ada kotoran tempat lain. Jangankan itu, penggorengan yang kita gunakan pun ada jelaga, kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Nah, oleh karena itu kita pun demikian. Kita ini adalah produk. Ketika dipakai ada waktunya, ada saatnya akan kotor. Kalau motor yang kita gunakan ketika kotor, maka akan terasa kurang nyaman, bunyi yang tidak nyaman, suspensi yang tidak nyaman, atau tenaga yang kurang. Demikian juga ibarat diri kita. Ketika kehidupan kita sudah banyak jelaga, sudah banyak kotoran di pikiran kita, di hati kita, di syahwat kita, maka hidup kita terasa tidak nyaman. Hubungan suami istri tidak nyaman, bapak dengan anak tidak nyaman. Nah, oleh karena itu kita lihat rata-rata di Idul Fitri, rata-rata alhamdulillah sebagian besar saudara-saudara kita memposting foto keluarga dalam keadaan tersenyum. Artinya bahwa ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ingin mereview kembali, semuanya ingin memperbaiki kembali, semuanya ingin mengkalibrasi bahwa kehidupan rumah tangganya di Syawal paling tidak ketika foto adalah pandangan tampilan yang membahagiakan. Ini mungkin salah satu dampak daripada puasa yang kita lakukan, puasa yang istri kita lakukan, puasa Ramadan yang dilakukan oleh keluarga kita. Nah, biasanya motor yang kita pakai setelah kita tune up itu ringan, ya, enak, digebernya enak, dipakainya enak, suspensinya tidak berisik, jalan jauh pun tidak capek. Demikianlah kira-kira perumpamaan kita. Kita melampaui Ramadan, kemudian di Syawal ibarat motornya seperti baru, Android
ya, kilometernya walaupun sudah panjang tapi businya bersih, ya, kemudian tenaganya bagus, suspensinya bagus, dipakai nyaman. Itulah perumpamaan diri kita. Tentu saja masing-masing kita yang mengevaluasi diri kita masing-masing, ya. Apakah Ramadan yang telah kita lakukan berhasil membersihkan busi pada diri kita, berhasil membersihkan jelaga-jelaga di hati kita, berhasil menurunkan kadar syahwat kita supaya terkendali. Nah, inilah mungkin paling tidak sekarang masih Syawal, entah mungkin sekitar 25 Syawal. Mudah-mudahan kita masih merasakan enaknya kehidupan kita di bulan Syawal, enaknya berumah tangga kita di bulan Syawal. Nah, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, dalam hadis disebutkan seorang muslim, ya, ketika dia menghabiskan puasanya, kemudian mengisi di Syawalnya, menjalani kehidupan di Syawal, kayauma waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru lahir. Kenapa disebut bayi? Ada yang mengatakan bahwa sel-sel yang ada pada tubuh kita selama Ramadan, ketika kita berpuasa, ketika kita berlapar-lapar di bulan puasa, itu rontok, sel-sel rusak, kemudian diganti dengan sel-sel yang baru. Itu setiap hari selama sebulan. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sel-sel yang kita sedang kendarai sekarang ini, sedang kita pakai sekarang ini adalah sel-sel yang baru. Mungkin kalau bahasa kitanya, motor yang sedang kita gunakan ini businya baru, bannya baru, pel-pelnya baru, sehingga siap menempuh perjalanan yang panjang, seberat apapun perjalanan tersebut. Hadirin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berulang kali disebutkan bahwa yang namanya puasa itu adalah yaumul farah, syahrul farah, bulan kegembiraan. Lisaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka, termasuk ketika Ramadan, ketika Idul Fitri. Kenapa? Semua bergembira. Salah satunya kita buktikan di postingan-postingan kita, dan saudara-saudara kita rata-rata memposting kegembiraan. Dan itu adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kembali, ya, disebutkan bahwa kita ini sekarang fitrah kita lagi bagus-bagusnya. Ya. Disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita bagikan anak-anak sekarang. Insyaallah. Oleh karena itu jangan kita kotori dengan hal-hal yang lain. Kita jaga, tentu saja kuantitas dan kualitas ibadah harus kita jaga. Apanya? Mungkin sholat tarawih yang dulu kita lakukan diganti dengan tahajud. Karena yang namanya sholat tarawih adalah sholat malam setelah sholat isya, dan itu pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan qiyamul lail, yang utamanya adalah setelah tidur bangun malam kita lakukan. Kalau tarawih kan tidak mesti tidur dulu. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu. Tilawah kita kemarin agak banyak, kita jaga. Sedekah yang kita lakukan, kita lakukan lagi sekarang. Insya Allah yang begini akan menumbuhkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar bahwa hidup kita ini bagaikan bayi yang baru lahir, dan hidup kita ini ringan. Apapun tantangan, apapun jalannya, bagaimanapun jalan yang terjal mendaki, karena motor kita, hati kita ini telah kita tune up di waktu Ramadan kemarin. Bahkan bukan tune up lagi, overhaul, semuanya diganti. Insya Allah kita akan bisa melibas perjalanan hidup dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keberadaan Ramadan yang Allah wajibkan sebulan sekali, kan disebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan. Dan bukan hanya kita,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu pun puasa. Oleh karena itu kita lihat hampir sebagian besar agama, apalagi yang mempunyai tradisi atau syariat atau ritual puasa, diduga kuat dia berasal dari agama Islam. Cuma dalam perjalanan dia menyimpang karena perjalanan zaman. Banyak agama-agama yang melakukan puasa, bahkan sudah ada yang bergeser bentuknya. Ada yang puasa putih nggak makan nasi misalnya, ada yang puasa bicara nggak ngomong misalnya. Awalnya adalah sebagaimana puasa yang kita lakukan, tapi karena yang Allah jamin adalah Al-Quran, yang Allah jamin adalah Islam, selebihnya tidak Allah jamin, bisa jadi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal bahwa puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya apa? Dampaknya adalah supaya umat Islam ini, manusia on the track menjadi manusia. Oleh karena itu kita ingat bahwa ketika Idul Fitri kemarin ada kalimat yang kita bacakan sama-sama ketika takbir. Kalimatnya adalah walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang tidak suka. Kalimat itu kan ya. Jadi Ramadan yang kita lakukan dengan masjid, ada orang-orang yang tidak suka. Tentu saja orang-orang, termasuk ada sebagian orang Islam pun tidak suka. Oleh karena ada kalimat walau karihal mujrimun, dibenci oleh orang-orang yang pendosa. Yang namanya pendosa ada, dia seorang muslim, dia seorang mukmin tapi dosanya banyak. Kenapa? Ada orang-orang yang pengen mabuk-mabukan, dia muslim, pengen mabuk tapi nggak bisa. Maaf, ada orang yang pengen berzina, dia muslim tapi nggak bisa di bulan Ramadan. Oleh karena itu makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Ramadan, keberadaan puasa yang kita lakukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita berada pada on the track sebagai seorang manusia sebenarnya. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya yakin sebagian besar kita telah melaksanakan mudik kemarin. Dan hendaknya salah satu hikmah mudik adalah kita evaluasi keberadaan kehidupan keagamaan anggota keluarga kita. Apakah orang tua kita sholat? Apakah ibu kita sholat? Apakah keponakan kita sholat? Apakah bibi kita sholat? Apakah dan sebagainya laksanakan ibadah dengan baik. Dan itulah salah satu makna yang hendaknya kita bawa ketika mudik kemarin. Oleh karena itu, walaupun sudah berpisah, boleh di antara kita untuk mengevaluasi, menanyakan, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat penting, supaya apa? Supaya keluarga kita dalam satu rumpun yang bisa masuk dalam surganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan diri kita sebagai muslim yang sebenarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah hilangkan dosa-dosa kita. Semoga Allah hilangkan hutang-hutang kita. Semoga Allah hilangkan beban-beban kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum الأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.